Yo, halo minasan, selamat datang dan kembali lagi. Kali ini kita bakalan ngebahas lagi soal salah satu anime isekai yang awalnya gua kira jelek, tapi ternyata setelah gua tonton, ya anime ini recommended banget gitu. Nah, jadi langsung aja. Seperti biasanya, ayo kita bahas sedikit dulu soal sinopsis dari animenya ini. Awalnya, anime ini bakalan menceritakan tentang MC utamanya, seorang mahasiswa yang pada suatu hari sayangnya harus mati setelah dia ikut terlibat dalam sebuah kecelakaan. Dan singkat cerita, setelahnya dia pun dihidupkan kembali ke isekai, ke dalam tubuh dari seorang bocah laki-laki bernama Ryo. Dan karena hal tersebut, di sini dia pun jadi punya dua ingatan sekaligus. Yang pertama, ya ingatan sebelum dia mati, dan yang kedua ada ingatan di isekai sebagai Ryo, seorang anak laki-laki yang hidup di pemukiman kumuh. Nggak ada ibu, nggak ada bapak. Pokoknya walaupun masih kecil, hidup dari si Ryo ini tuh sebelumnya ngenes banget. Soalnya tempat tinggalnya kan juga ada di pemukiman kumuh gitu. Sampai pada suatu hari, kehidupan ngenesnya yang ada di isekai ini tuh mulai berubah. Karena dia udah punya jasa yang cukup besar dalam melindungi putri dari kerajaan yang pada saat itu emang lagi diculik dan dibawa ke pemukiman kumuh. Dan dengan jasanya tersebut, tentu kerajaan pun sangatlah berterima kasih kepada Ryo. Dan di sini Ryo pun juga diberikan sebuah hadiah, yang mana dia dibebaskan gitu buat milih apapun yang dia mau. Pokoknya pasti bakalan dikabulin sama pihak kerajaan. Dan karena dia sangatlah mengetahui tentang betapa pentingnya pendidikan, MC kita ini pun meminta kepada sang raja untuk bisa bersekolah di akademi kerajaan. Dan ya, setelahnya dimulailah kehidupan barunya di isekai ini sebagai siswa akademi, yang tentunya enggaklah mudah. Karena nantinya dia pun juga bakalan sering berurusan dengan para siswa bangsawan, yang mana enggak suka dengan keberadaannya di sekolah tersebut. Nah, buat kalian yang emang suka sama anime dengan tema yang MC-nya itu awalnya lemah, diremehkan gitulah. Tapi semakin lama, ternyata dia punya bakat yang terpendam dan dia pun mulai mencoba buat menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Soalnya di sini dia pun juga nggak mau gitu buat direpotin sama urusan para bangsawan. Buat yang tertarik dan pengen nonton, judul animenya adalah Seirei Gensouki, yang mana buat season 1 dari anime ini sendiri itu udah selesai tayang. Dan ya, jadi mungkin segini aja dulu dari gue untuk rekomendasi anime kali ini. Dan ya, pada akhirnya mungkin segini aja dulu dari gue untuk rekomendasi anime kali ini. Thank you udah nonton sampai selesai. See you next time. And ciao. Mata nih.